Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmatnya Allah. Secara virtual, kalau secara online kita bisa berjumpa, tapi bukan berarti kita harus berpisah secara silaturahim. Kajian bareng Rida edisi 4 dan terakhir. Tahun lalu itu cuma 3. Saya masih ingat banget sama Ustaz Kemas juga. 3, cuma 3. Sekarang 4 eksklusif. Dan tema hari ini tuh sedikit ya, agak serem. Itu kan untuk kita sebagai mungkinkah ini Ramadan terakhirku? Nah, kalau ditanya pertanyaan kayak gitu, apa jawabannya? Kira-kira apa yang pertanyaan itu? Apa mungkin ini Ramadan terakhir? Nah, lalu apa yang kita lakukan? Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita kegiatan kajian hari ini dengan baca basmalah. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah hadir 62, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya. Oke. Sebelum mulai, kita akan mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kang Ian. Saya Ian ya, ini Kang Ian adalah Ketua Komunitas Pemuda Rida. Halo Kang Ian. Assalamualaikum. Halo Kang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Kang Sayan untuk majal. Syukran Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويؤدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم
وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah, Masya Allah. Jadi teringat surat Al-Fatihah ini salah satu surat yang terkenal ya bagi teman-teman yang suka dengan seri kisah Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Jadi itu salah satu surat yang dibacakan oleh ayahnya. Saya lupa, Mehmet I kayaknya, yang dibacakan ketika kelahirannya Sultan Al-Fatih. Dan menjadi salah satu surat favorit juga, menandakan sebuah kemenangan. Surat Al-Fatih itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dibacakan surat Al-Fatih ini bisa menjadikan motivasi kita, bisa menjadikan diri kita sebagai pemenang ya setelah Ramadan ini, dan bisa maksimal lagi. Karena saya ingat banget dinasihatkan bahwa Ramadan adalah bulannya madrasah. Gitu. Adalah sebagai bulannya pri. Seperti itu. Mudah-mudahan kebiasaan kebaikan kita di bulan Ramadan ini menjadi kebaikan kita untuk selanjutnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sambil nunggu start Kang Kemas ya. Hari ini biasanya kan dibuka oleh Abah Ajis ya. Abah Ajis hari ini berhalangan hadir karena ada urusan lain. Hadir di santunan yatim, kegiatan santunan yatim. Jadi akan langsung ke Ustadz Kang Kemas. Sebelum mulai kajian, kita dengar ini dulu ya, dengar tonton video cuplikan yang akan ditampilkan oleh moderator. Silakan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lidah, alhamdulillah pada tahun ini Lidah telah menerima titipan paket lebaran sebanyak 400 paket dari YBM PLN. Adapun isi paket lebaran tersebut berisi 1 kaleng kongwan, 1 botol marjan, 1 kilogram gula, 1 liter minyak, dan 1 kotak teh, dan 10 kilogram beras. Adapun paket tersebut akan disalurkan ke dalam 2 tahap. Tahap pertama yang telah disalurkan di Kecamatan Sepatan, Mauk, Rajek, dan Kemeri. Dan tahap kedua ini kita salurkan di Kecamatan Kemeri, Keronjo, dan Mekar Baru, dan serta Yayasan dan Panti Asuhan Yatim Duafa. Alhamdulillah, semoga paket yang telah dititipkan ini dapat memberikan manfaat kepada penerima manfaat, dan semoga YBM PLN semakin sukses dan jaya selalu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BNPL atas bingkisan yang diberikan pada keluarga kami. Terima kasih atas bantuan dari YBM PLN atas bantuan keluarga kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih kepada Ridho
dan kepada PLN. Terima kasih banget. Dan kalau kurang kasih alhamdulillahirabbil alamin, saya jadi bisa fitrah buat fitrah. Jadi teman-teman, di salah satu video cuplikan salah satu Lasrida bekerja sama dengan IBM PLN ya, menyalurkan bingkisan duafa. Ini ada 400 paket dan Lasrida punya peranan lebih menghadirkan paket ini ke rumah-rumah dan nggak cuma dalam satu wilayah, tapi disebarkan ke berbagai wilayah yang tadi disebutkan tadi, tahap 1 dan tahap 2. Ini sebagian juga teman-teman juga menjadi relawan dalam kegiatan hari ini. Tentu ada satu keterharuan bagi saya pribadi yang tadi sampaikan oleh nenek yang terakhir. Kita mungkin hari ini berzakat fitrah seperti biasa, artinya ya sudah zakat fitrah gitu kan, dan mampu ya mungkin bisalah senilai 35.000 atau 40.000 untuk menjalankan zakat fitrah. Tapi tak disangka di luar sana ketika mendapatkan beras, ketika mendapatkan bingkisan, langsung kepikiran ya Allah alhamdulillah bisa fitrah. Jadi kita seharusnya yang bisa berfitrah hari ini secara mudah, kita harus lebih bersyukur ya, karena di luar sana mereka ingin fitrah. Ingin bersih kembali. Jadi ada esensi yang lebih gitu kan ya. Juga saya melihat begitu bahagianya para nenek-nenek ya, khususnya para jompo yang ketika didatangkan ya Allah, tong neng gitu kan, nenek emang nggak kenal neng gitu kan, tapi datang-datang masih bingkisan, alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, salah satu kenikmatan berbagi yang alhamdulillah telah kita laksanakan, Lasrida menyalurkan donasi teman-teman semua. Dan teman-teman juga nggak cuma kegiatan itu, kita juga dihadirkan dengan kegiatan berbuka puasa, sahur bersama dan namanya paket hadiah lebaran untuk yatim. Insya Allah kegiatan hari ini memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman semua, bagi para sahabat yang bisa berpartisipasi baik dari tenaganya, hartanya dan sebagainya. Alhamdulillah. Moderator, ada tampilan videonya satu lagi. Sekarang, zakat, infak, dan wakaf semakin mudah lewat link Aja Syariah. Dan ini dia caranya. Pertama, buka aplikasi Link Aja. Bagi kamu pengguna Link Aja layanan syariah, klik lainnya, scroll ke bawah. Dalam menu lainnya, ada menu zakat, infak, dan wakaf. Untuk wakaf, sahabat ketik di mesin pencari Lasrida Wakaf. Untuk infak, ketik Rumah Yatim Duafa Rida. Untuk zakat, ketik dan pilih Lasrida Zakat. Masukkan nominal, klik OK, dan konfirmasi. Masukkan PIN, zakat berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu jadi teman-teman, Link Aja Syariah. Alhamdulillah, Lasrida berusaha untuk mengembangkan kemudahan donasi, dan ini bisa memberikan, jadi semakin banyak yang donasi, semakin banyak juga yang terbantukan. Seperti itu. Jadi kemudahan donasi ini kan kepada teman-teman semua untuk menyadarkan bahwa sekarang tuh berbuat baik itu mudah, tinggal kitanya sebagai pelaku, sebagai niat yang mau ngajak. Saya juga pernah diingatkan bahwa kalau kita hari ini tidak bisa memberikan kebaikan secara langsung, misalkan bersedekah secara langsung, minimal kita mengajak orang. Saat kita ngajak orang untuk sedekah, mungkin barangkali
sedekahnya bukan buat kita. Kalau sedekahnya buat kita bisa dikatakan kita menjadi pengemis, bukan. Tapi kita menawarkan sedekah itu untuk orang lain, untuk bantu orang lain. Dan kalau misalkan dia sedekahnya 1 juta, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala 1 juta itu. Insya Allah kan, jadi mudah tuh ya namanya sedekah jariah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, semangat berbuat kebaikan. Menuju akhir Ramadan ini kita harus gencar-gencar terus berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Kemas. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kemas, izin saya jadi MC dulu hari ini. Mangga. Karena Kang Icannya lagi sakit katanya. Syafahullah syifaan ajilah, sehat-sehat insyaallah. Mudah-mudahan cepat sehat. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Ya Kang, alhamdulillah. Kang kata Ustadz ya? Saya biasa udah lama gitu. Biasa, boleh panggil Kang, Abang, boleh Abang biasanya. Abang ya? Oke, Bang. Alhamdulillah. Abang sehat, Bang? Sehat walafiat, alhamdulillah. Suara jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Gambar Ya, wajah Bang. jelas. Iya, jelas. Alhamdulillah tahun lalu kan 3 pekan ya, Bang ya. Kita Bang isi di Ramadan Irida. Nah, alhamdulillah di Ramadan hari ini sampai 4 nih, Bang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dengan materinya, mungkinkah ini Ramadan terakhirku nih, agak serem nih materinya. Materinya ya Allah, sedih. Sedih materinya. Karena emang sedih juga nih, udah akhir-akhir. Seharusnya mungkin waktu kita masih kecil mau lebaran seneng ya, ketemu baju baru. Kok udah dewasa gini malah sedih, tinggal Ramadan, Masya Allah. Oke. Betul. Mudah-mudahan judulnya bukan jadi doa, Bang? di Ramadan terakhir. Bukan. Oke. Bang, tafadhol Bang. Takut Abang ada aktivitas lagi, waktu dan kajiannya dipersilakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari ke-27 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu di bulan suci Ramadan, khususnya di pekan terakhir sebelum Ramadan yang mulia ini meninggalkan kita. Tidak terasa ini pekan keempat ya, artinya sudah 4 kali kita mengaji bersama, belajar bersama, menasehati bersama, sharing dalam ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmu kita menjadi kajian yang diberkahi Allah, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, berpanjangan, bukan hanya sekedar berjumpa di dunia, tapi mudah-mudahan Allah satukan dan jumpakan nanti kita semua di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam hormat kepada para pengurus di Rida, dan juga alhamdulillah kesempatan hari ini senang sekali sama MC kita Bang Ardi Wiranata. Nuhun Kang Ardi. Kali intinya partisipan ya untuk kegiatan kita di tapi pada saat beberapa kali suci terus ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini sambil ngelihat lihat backgroundnya, ya, mudah-mudahan dipantaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bersujud, dan bila perlu nanti bisa merasakan kenikmatan dan kedahsyatan Allah. Apalagi malam tadi, malam ke-27, biasanya kalau malam 27 itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu paling ramai, itu malam ke-27 iktikafnya, paling ramai. Karena disandarkan pada hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami membanyakkan ibadah khususnya pada malam 27 Rajab. Maka ini hadisnya hadis mauquf, maknanya ini pendapat para sahabat. Beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi terjadi pada tanggal 27. Jadi
Ini namanya hadis yang merupakan pendapat dari para sahabat, yang mauquf namanya. Nah, seperti Ubay bin Ka'ab, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum. Jadi mereka semua ini adalah orang-orang yang berpendapat 27 derajat, 27 di bulan suci Ramadan. Makanya nggak heran banyak orang-orang ahlul Mekah, ahlul Madinah justru sangat ramai pada malam 27 ya. Kalau kita ya kita bersandar pada hadis yang kata Nabi SAW memang dirahasiakan Lailatul Qadar itu biar kita semua selalu siap sedia di 10 malam terakhir. Ya, siap sedia. Kalau kita tahu satu tanggal saja di 10 malam terakhir, maka kita hanya akan fokus ibadahnya pada malam itu saja. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dan carilah kata Rasul di malam-malam ganjil, dan itu dipergilirkan kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, kadang 29. Biar kita menjadi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik, khususnya di waktu-waktu penghujung Ramadan. Ya, jadi Masya Allah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan ini, dan kemudian sampaikan kami, mudahkan kami, kuatkan kami beribadah di malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan ya kita semua ini insyaallah orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di yaumil kiamah. Para pencinta ilmu, pendamba surga yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, tema kita hari ini tema yang sedih ya. Sedih, tapi mudah-mudahan ini tidak jadi doa. Karena temanya mungkinkah ini Ramadan terakhir? Nah, jawabannya bisa mungkin, bisa tidak. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita berdoa mudah-mudahan ini Ramadan bukan yang terakhir, tapi Allah jumpakan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya. Karena sedih kalau ini jadi Ramadan terakhir, betul sedih. Kalau ini Ramadan terakhir, ya itulah yang kita lakukan. Tahun depan tidak ada lagi. Kalau ini Ramadan terakhir, buka sahur bersama keluarga, inilah yang terakhir yang kita lakukan. Kalau ini Ramadan terakhir, maka puasa kita berlelah-lelah, melahan lapar dahaga, ya inilah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka alangkah sedihnya kemudian kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalau ditanya siapa yang paling sedih? Yang paling sedih yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka ditanya apa yang mereka mau, mereka minta saja dikembalikan di bulan suci Ramadan. 1 detik. Ya. Mereka minta dikembalikan 1 detik. Padahal kalau 1 detik ukuran kita itu apalah yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu 1 detik? Paling hanya mengkedipkan mata saja. Paling hanya sekadar menjentikkan jari saja, itulah 1 detik yang bisa kita lakukan. Tapi saking berharganya waktu di kubur, Robbi, ya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia saatan, 1 detik saja, saatan, 1 detik saja, agar bisa beribadah, agar bisa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan ini. Jadi, Masya Allah. Dan hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, tanggal 27, 28, 29, ya. 3 hari lagi masuk 30 Ramadan. Maka waktu terdiri dari 2 sifat, sifat pertama itu adalah syur'atul lil qida. Begitu, itulah sifat waktu, dia cepat berlalu. Tiba-tiba aja udah banyak yang berubah. Nah, kita ini nggak usah ngeliat Ramadan aja, kita pribadi saja ngerasa begitu cepat waktu berlalu. Dulu rasanya baru aja masih jadi anak kecil ya, ingus kemana-mana gitu ya, nggak ada yang suka sama kita ya kan. Boro-boro mau pacaran ya, geleh orang juga lihatnya. Pokoknya ya masa kecil kita yang begitu indah dengan kepolosannya, lari-lari, main di sungai ya, di kali. Tiba-tiba hari ini kita bertumbuh. Orang yang kemudian bertumbuh melewati masa anaknya, lewat remajanya, lewat kemudian hari ini sudah 20 tahunan, 30 tahunan, tidak terasa
cepat sekali waktu itu. Dulu jomblo ya kan, sekarang juga jomblo juga. Berarti belum berubah, jomblo akut namanya. Dulu sendiri, sekarang udah berpasangan. Dulu masih nikah, belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Anak baru satu, sekarang sudah lebih dari satu. Begitu cepat saja. Ya Allah, cepat segitu berlalunya. Dulu ganteng, rupawan, sekarang agak-agak berkurang nilai ketampanan dirinya. Ya begitulah waktu menggilas begitu cepat. Maka jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki, karena dia cepat berlalu waktu ini. Yang cantik-cantik jangan merasa cantik selama-lamanya, enggak. Dulu rambut yang terurai, ya kan. Nanti kalau udah tua seperti sumbu kompor, nggak beraturan. Dulu, aduh, masya Allah, dulu cantik Ustadz, seperti yang berjalan beriringan. Iya, dulu. Kalau udah tua beda lagi, seperti PNS bubar barisan kemana-mana itu. Dulu ya Allah, bibir merkah bagaikan delima. Kalau masih bibir merkah menjadi delima itu berubah jadi semangka busuk, nanti dia berubah. Kalau udah tua, ya waktu berjalan begitu cepat. Dan tiba-tiba saja seperti sekarang, tiba-tiba saja Ramadan sudah mau pergi. Cepat saja. Hitungan hari pertama baru saja kita baru menikmati Ramadan, menikmati indahnya Ramadan, bersantap sahur bersama keluarga di bulan Ramadan. Tiba-tiba sekarang sudah mau berakhir nih Ramadan. Jadi yang pertama, sifat waktu itu adalah dia cepat berlalu. Syur'atul lil qidha. Ya. Yang kedua, sifat waktu itu adalah adamul audah. Adamul audah. Dia tidak akan pernah kembali. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Sebanyak apapun yang bisa kita belanja, akan pernah bisa lagi kita kembali kecil. Hari ini apapun yang kita miliki, kita tidak pernah bisa kemudian menukarnya dengan masa yang sudah berlalu. Karena waktu adamul audah, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi waktu yang sudah berlalu. Yang ada hanyalah penyesalan jikalau masa-masa lalu kita penuh dengan keburukan. Ya kan? Maka hati-hati nih. Orang itu hidup pada 3 waktu saja sebenarnya. Masa lalu sudah berlalu, jangan kau tangisi. Ya. Masa depan belum kau jumpai, jangan kau khawatir. Masa ini milikmu adalah sekarang, hari ini. Inilah yang bagaimana menentukan dirimu nantinya, keselamatan hidupmu nantinya. Dan kita hidup pada 3 masa ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum kau jumpai, milikmu adalah hari ini. Jangan sampai karena suramnya masa lalu melupakan semangat kita hari ini dan melupakan indahnya masa depan. Jangan sampai karena suramnya masa lalu sehingga membuat kita kehilangan semangat pada hari ini dan indahnya masa depan. Maka kalau kita pahami bahwa waktu ini 2 sifatnya, dia cepat berlalu, apalagi makin dekat dengan akhir zaman itu makin kerasa loh cepatnya. Ini dalam riwayat hadis, orang kalau sudah dekat dengan akhir zaman tuh setahun tuh seperti sebulan. Sebulan tuh kayak ini aja, corona ini. Corona ini sudah 2 tahun nih. Ya. Kemudian setahun itu seperti sebulan hanya seperti sepekan, hanya sehari, berlalu. Baru aja sholat. Kalau kita pahami bahwa waktu begitu cepat berlalu, dia tidak akan pernah kembali, maka ada sebuah renungan, ya. Kita ini akan menjadi rugi kalau waktu ini tidak kita maksimalkan dengan baik, kalau kita kemudian tidak belajar. Ada sebuah surat yang sangat pendek dalam Quran. Ya, ini surat pendek, cuma 3 ayat. Surat ke-103. Surat apa namanya? Surat Al-Asr, demi waktu. Ini sangat pendek, ini surat. Ya, surat ke-103. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memvonis kita ini. Semuanya vonisnya sama.
orang yang di kampung rugi. Orang yang ketemu Ramadan rugi, orang yang hari-harinya di Ramadan rugi. Semua dia selama dia punya yang namanya al-insan, dia manusia, dia rugi. Kita ini rugi. Kawan-kawan kita ini sudah divonis. Apa vonisnya? Ini vonis dari Allah langsung. Kita ini rugi. Tapi ada yang tidak rugi kata Allah. Ada yang Ramadan ini tidak rugi kata Allah. Ada orang yang jalani hidup ini tidak rugi. Innal insana lafi khusr. Semua itu pasti rugi. Illalladzina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. 4 orang yang tidak akan pernah rugi menjalani hidup. Yang berganti tidak membuat dia kemudian menjadi orang yang divonis rugi. Siapa mereka ini? Amanu, orang-orang yang beriman. Ramadan ini makin menguatkan iman dia. Dia tidak akan rugi. Ramadan ini membuat ketaatan dia semakin bertambah. Dia tidak akan rugi. Wa amilus sholihat, dan tidak akan rugi. Jadi yang tidak rugi itu orang beriman, beramal sholih, kemudian tawassaw bil haq, dia saling menasehati dalam kebenaran. Hijrah, ngajak orang nuntut ilmu, ngajak orang ikut kajian, ngajak orang ikut Zoom meeting bersama Rida. Masya Allah, ini orang-orang yang tawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr, saling menasihati, menguatkan dalam kesabaran, dan dia sabar menjalani hidup ini. Makanya kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbaron nas hadhihi surah lau sa'athum." Kalau sekiranya manusia mentadabburi surat ini, kalau betul-betul dia tadabburi, dia sungguh-sungguh menjadikan surat ini sebagai pedoman hidupnya, tidak perlu 114 surat, cukup 1 surat saja sudah cukup menjadi panduan dia untuk menjadi orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup 1 surat ini sudah jadi panduan terbaik sejatinya. Lalu dalam kebahagiaan, dalam keuntungan, maka amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Kita semakin beriman, kita semakin banyak beramal salih, kita saling menasihati dalam kebenaran, dan sungguh-sungguh menguatkan dalam kesabaran. Ini 4 hal ini pun kita jaga gitu ya. Kita semakin menguatkan iman kita. Orang sibuk dengan Ramadan pergi, orang sibuk dengan kue lebarannya, kita justru sibuknya bukan bekal yang bakal menghiasi rumah kita, tapi bekal yang kita bawa menuju Allah. Orang sibuk dengan hari-hari, dengan baju barunya, kita justru sibuk dengan apa amaliyah terbaru yang bisa saya hadirkan. Dia sibuk memperbaharui imannya, bukan memperbaharui casingnya. Kalau casing diperbaharui, itu tidak bisa merubah apapun, kecuali pandangan orang saja. Orang pandang, wow, keren, kamu makin hebat ya, makin ganteng, makin tampan. Demi Allah, Allah tidak lihat itu. Ramadan itu bukan mengubah kita menjadi pribadi yang ganteng jadi semakin ganteng, bukan. Secara fisik, Ramadan itu kan mengubah orang yang semakin gendut jadi semakin kurus. Saya berhasil. Kenapa? Turun berat badan saya 20 kilo karena saya puasa. Bukan itu ukurannya. Ukuran keberhasilan Ramadan bukan makin langsing, bukan mencari yang jadi hari ini itulah orang yang tidak rugi di bulan suci Ramadan. Ramadan ini semakin bermakna di penghujung terakhir kalinya. Kenapa? Dia sibuk memperbaiki amalnya. Awal Ramadan kurang semangat, akhir Ramadan dia kebut, ngejar sungguh-sungguh, ngapal Quran, baca Quran. Nah, itu indikasi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan. Kan dia berpikir, andai ini Ramadan terakhir. Dan dia saling menasehati dalam kesabaran, dia saling menasehati. Jadi gini, ada sebuah puisi gitu ya, tentang tema kita ini, puisi dulu sering kita dengarkan, semacam nasihat ketika Ramadan pergi. Mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, yang kulihat Ramadan dari kejauhan. Ini Masya Allah gitu ya. Kalau temanya tentang mungkinkah ini Ramadan terakhir, ini pas banget puisi ini.
Mau dengar puisinya? Begini ya. Ini mudah-mudahan agak-agak hafal sedikit. Aku lihat Ramadan dari kejauhan. Apa dia? Hendak kemana Ramadan? Dengan lembut Ramadan berkata, aku harus pergi. Aku harus pergi. Mungkin jauh dan sangat lama. Tolong sampaikan pesanku untuk orang-orang beriman. Kata Ramadan. Aku akan pergi wahai saudaraku yang beriman. Syawal sebentar lagi akan tiba. Sampaikan salam dan terima kasihku untuk mereka-mereka yang beriman karena telah dan melepaskanku dengan derai air mata. Aku akan pergi dan mungkin tidak akan kembali. Karena dia bahagia menyambutku dan bersedih karena kepergianku, maka sampaikan padanya, kelak aku akan sambut dia di pintu Ar-Rayyan. Kelak akan aku sambut dia di pintu Ar-Rayyan. Maka Ramadan berjalan menjauh, berkata, sampaikan kepada orang beriman, ajaklah sabar untuk menemani hari-hari sedihnya. Peluklah istiqamah saat ia kelelahan dalam perjalanan menuju Allah. Saat kesombongan mulai menyerang hati ini, mintalah nasihat dari Al-Quran dan Sunnah dalam setiap permasalahan kehidupan yang dihadapi. Demikian puisi yang abang agak-agak pak lah, tapi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan berkenan ya. Jadi begitulah kalau Ramadan sudah mulai berlalu meninggalkan kita. Tinggal yang masih beberapa hari lagi ini Ramadan, jangan pernah kita sia-siakan. 3 hari yang ada di depan, jangan pernah kita sia-siakan. Sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mudah-mudahan ini hadis motivasi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innamal a'malu bi khawatim. Itu ada di penghujungnya. Sekali lagi, sesungguhnya amal itu ada di penghujungnya. Jadi mungkin di awal Ramadan kita semangat, sebagaimana orang umumnya sambut Ramadan dengan semangat. Penuh masjid ketika Ramadan di hari-hari pertama. Kemudian di pertengahan semangatnya memudar, ya, mengalami kemajuan. Maksudnya safnya yang maju karena jemaah sudah mulai hilang. Dan di akhir Ramadan, maka kata Nabi, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu di penutupnya. Jangan sampai di penutup ini kita kemudian tidak sungguh-sungguh memaksimalkannya. Itu di penutup inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari ini Allah masih bentangkan rahmatnya. 3 agar kita kemudian pantaskan oleh jangan, bahkan doa Nabi SAW, ja'al khaira umuri fi akhirihi waj'al khaira amali fi khawatimihi. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya dan jadikan sebaik-baik amalku di penutupnya. Yo, jadi jadikan sebaik umur di akhir, jadikan di sebaik-baik amal itu di penutupnya. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan kebaikan dan lompatan akselerasi amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Biar apa? Biar kita pantas mendapatkan predikat Idul Fitri. Gitu ya, Idul Fitri. Sekarang saya Idul Fitri atau mau berlebaran? Ada yang mau jawab?
Mau Idul Fitri apa mau Lebaran kita? Idul Fitri. Idul Fitri. Masya Allah. Kalau ditanya mau Idul Fitri apa mau Lebaran, ada yang Lebaran, Bang. Yang penting sama aja, mau Idul Fitri mau Lebaran sama aja. Ada juga yang jawab begitu. Mau Lebaran, mau Idul Fitri sama mawon. Nah, kalau saya sampaikan di tempat ini dan mudah-mudahan jadi ilmu, tidak sama Lebaran sama Idul Fitri, tidak sama. Lebaran itu tradisi, siapa Lebaran. Yang puasa Lebaran, yang tidak puasa lebih semangat lagi dia Lebarannya. Ini teman-teman Rida ini insya Allah nanti Lebaran beli baju baru, ya. Yang puasa ini beli baju baru, yang nggak puasa lebih banyak lagi baju barunya. Udah penuh aja dia di mana tuh sekarang di pasar-pasar beli baju baru. Artinya Lebaran tuh siapapun bisa. Yang puasa Lebaran, yang tidak puasa Lebaran. Yang puasa beli baju baru, yang tidak puasa beli baju baru. Semua boleh merayakan Lebaran. Bahkan saudara kita yang berbeda agama pun silakan Lebaran. Karena itu siapapun boleh melakukannya. Bersuka cita. Tapi tidak semua orang bisa beridul fitr. Id artinya kembali, fitri suci. Jadi Idul Fitri, orang-orang yang kembali dalam kebersihan disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang Idul Fitri otomatis berlebaran, orang yang berlebaran belum tentu dia beridul fitri. Ya, jadi mau lebaran mau Idul Fitri. Oh, Idul Fitri Ustaz. Nah, pasti ya, udah kompak sekarang jawabannya. Karena apa? Karena banyak orang-orang hari ini tidak kemudian menjadikan Ramadan ini momentum untuk dia beridul fitri. Dia anggap Idul Fitri itu hanya lebaran biasa. Adalah jaminan Allah kepada mereka yang bisa memaksimalkan Ramadan awal, tengah, bahkan akhir ini sebaik-baiknya, sehingga dia mendapatkan predikat disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, kanat waladat ummuk, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itulah orang-orang yang mereka yang berlebaran sejati, mereka yang menjadi orang-orang yang memaksimalkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka Idul Fitri adalah untuk yang diampuni oleh Allah. Idul Fitri untuk mereka yang memaksimalkan. Idul Fitri bukan ditandai dengan yang baru, wallahi, karena para ulama mengatakan laisal aid liman labisal jadid wa innal aid liman taqwallahu tazid. Tandai dengan baju baru, tapi Idul Fitri adalah yang ditandai dengan taqwallahu tazid, ketakwaannya kepada Allah yang baru. Ketakwaannya kepada Allah yang baru. Itu yang membuat dia menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala benar-benar bisa merasakan yang namanya kedahsyatan itu. Maka sahabat semua, teman-teman yang baik, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang kemudian harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Apa yang harus kita lakukan di kecuali kita memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baik penuh. Sebelum saya lanjutkan, bertanya sambil memikir akhir, mungkin kita bisa kembangkan dalam bentuk tanya jawab nantinya. Masya Allah, saya justru di Ramadan terakhir ini lebih banyak hari-harinya, ya jadwal-jadwal kegiatan memang padat, tapi agak-agak dibatasi karena sayang ya Ramadan ini, terutama yang terakhir ini, tidak mau kemudian kita sia-siakan. Pengennya ya di masjid aja. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu semakin bersungguh-sungguh itu justru di akhir Ramadan. Beda dengan kita ya. Kita itu justru di awal Ramadan semangat, di akhir Ramadan beda. Akhir Ramadan yang ramai pasar, awal Ramadan yang ramai musola, ya. Akhir Ramadan yang ramai bandara, terminal, macam-macam tuh. Walaupun dilarang mudik, tetap aja hantam pokoknya sekarang. Yang penting ramainya di jalan. Tapi subhanallah, itulah yang namanya kondisi yang harus kita pahami, bahwa inilah sesuatu yang
yang bisa disebut dengan tradisi karena memang kita sudah pahami begitulah keadaannya. Nah, kita tahu bahwa Ramadan ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Dan kita tahu bahwa Ramadan ini punya tujuan. Saya sering mengulang-ulang apa tujuan Ramadan ini bagi kita? Apa tujuan puasa ini bagi kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa 30 hari, 29 hari, 1 bulan ini sebenarnya apa maksudnya? Allah tuh ingin kita ini bertakwa. Allah tuh pengen kita tuh berubah karena bekal kepulangan kita menuju surga itu untuk mereka yang bertakwa, sukses hidup di dunia dengan takwa, bahagia yang paling hakiki dengan takwa. Mimpi orang pengen bahagia tapi tidak dengan takwa. Maka Ramadan itu mendidik kita jadi bertakwa loh. Orang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada harta. Lihatlah Korun. Korun harta berlimpah. Ngeri hartanya Korun itu. Bahkan anak kuncinya saja harus dipikul. Dipikul oleh kuda. Dipikul oleh 7 orang. Itu anak kuncinya itu. Kunci gudang semua di dalam gudang. Untuk ngangkut anak kuncinya 7 orang memikulnya. Itu harta Korun. Tapi yang ada pada harta, lihatlah Korun. Korun justru dinistakan dengan hartanya. Matinya ditenggelamkan di dalam tanah bersama dengan harta-hartanya. Karena harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Mesir sana menjadi saksi Korun tapi hartanya sampai di Indonesia, ya kan? Apa-apa aja kalau ketemu dalam tanah sebut harta Korun. Karena ukuran kebahagiaan bukan hari harta. Kalau ukuran kebahagiaan itu ada kekuasaan, dari kisahnya Fir'aun. Fir'aun tuh puasa bukan main tuh. Dalam riwayat Fir'aun tuh pernah sakit. Umurnya ratusan tahun, sakitnya cuma 2, sakit flu dan pilek. Itu sakitnya Fir'aun. Dan hanya beberapa kali dalam hidupnya. Makanya dia sehat bukan main Fir'aun. Ramses II yang sekarang di mana? Di Mesir. Dia tidak pernah sakit. Dia berpuasa di Mesir sana. Aku Tuhan kalian. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ingat, kalau kita menganggap kekuasaan, kehebatan kita adalah puncak kebahagiaan, lihat bagaimana akhirnya Fir'aun. Dia mati di Laut Merah, jasadnya diutus menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata yang membuat kita bahagia itu bukan karena kita punya kuasa. Wallahi. Bukan harta, bukan kuasa. Tapi takwa yang dibentuk di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu orang paling bertakwa. Apakah bergelimang dengan harta? Tidak. Orang kaya Nabi tapi zuhud hidupnya. Orang yang punya kuasa, beliau pemimpin. Bahkan Muhammad Nasir buku yang tidak tinggal di dalam istana sebagai Allah, tidak duduk sebagai tempat duduknya, tidak tidur di atas dipan yang mewah sebagai tempat tidurnya. Bahkan beliau pemimpin luar biasa, tidurnya beralaskan tikar kasar terbuat dari kulit dan rerumputan, bahkan membekas pada punggungnya, menempel sisa tidur tadi pada. Tidak pernah ada sejarah kenyang dalam hidupnya. Nabi tidak pernah bersendawa karena kekenyangan. Beda sama kita kan, buka puasa, harap abdi mah atos sadayana ya teh asup. Masuk semua ke dalam perut kita. Nabi itu nggak pernah kenyang dalam hidupnya, belum pernah merasakan kekenyangan. Bahkan hidup sederhana, pernah makan yang direndam beberapa hari agar hilang racunnya. Lalu dimakan bersama dengan keluarganya tercinta, sangat sederhana. Tapi Nabi orang yang paling dekat dengan Allah, hidupnya paling bahagia. Kenapa? Karena Nabi SAW orang yang paling bertakwa dalam dunia ini.
orang yang paling kita ya, momentum jangan sampai ini jadi Ramadan terakhir. Yuk, apa saja indikasinya biar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Ali radhiyallahu pernah ditanya, ya Ali, ya Ali, mahiyat takwa? Apa itu takwa? Ramadan ini kan untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa sih biar kami ini sukses di Ramadan ini? Apa yang harus kami punya ini? Apa ketakwaan itu? Maka Ali radhiyallahu al-khauf minal jalil. Yang pertama, takwa itu artinya punya rasa takut kepada Allah. Jadi Ramadan ini, ya, Ramadan terakhir, mudah-mudahan kita berjumpa lagi tahun yang akan datang. Takut sama Allah. Makin takut sama Allah. Pelajaran besar di Ramadan. Ada nggak ada orang kita nggak mau makan. Itu Ramadan ngajarin kita. Lagi wudhu tuh haus. Wudhu tuh ada kesempatan kumur-kumur. Tapi kita tidak mau. Kenapa kita tidak mau menelan ke dalam kerongkongan kita air tadi? Padahal nggak ada siapa yang lihat. Kita lagi berwudhu dan orang percaya. Karena kita Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Ada rasa takut kita melanggar apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi orang kalau punya makin takut sama Allah, maka sukses dia Ramadan ini. Makin takut dengan Ramadan ini. Makin takut meninggalkan sholat, maka sukses dia dengan Ramadan ini. Makin nggak mau bablasan berpacaran, maka sukses dia dengan Ramadan ini. Ada orang yang Ramadannya hanya berganti bulan saja. Ramadan hanya nama saja, pacaran jalan terus. Tapi kan saya pacaran Islami, Ustadz, saling menjemput di saat Idul Fitri nanti, walaupun prosesnya sudah dimulai, menjemputnya saat tarawih dan witir. Ikan hiu, makan tomat, I love you so much. Pokoknya saya mencintai dia, Ustadz. Kami pacarannya pacaran Islam. Kapan WA-nya? Pas jam tahajud. Jadi pas tahajud itu WA, bukan sholat. Kami ini pacaran Islami, Ustadz. Mengingatkannya tentang zikir. Jadi kami punya salam pertemuan. Kalau salam pertemuan kami habis assalamualaikum, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Pokoknya kami saling berzikir, saling mengingatkan. Jangan kebablasan, ya. Tidak ada pacaran Islami. Di mana ada pacaran Islami? Pacaran Islami ada, bahayanya nanti. Kenapa? Kalau orang bilang ada pacaran Islami, nanti ada zina. Nauzubillah min dzalik, ada zina Islami. Ya, jangan. Jadi kalau Ramadan ini di akhir Ramadan makin takut, makin sukses dia. Pokoknya nggak mau, Ustadz. Saya nggak mau berkhalwat. Saya nggak mau berdua-duaan. Saya nggak mau kan tiga-tiganya setan pasti. Ya, bukan mandiri ketika siang hari, malam hari pegangan tangan misalnya. Dari tangan naik ke sikut. Itu kalau udah berdua-dua tuh begitu tuh. Dari sikut naik ke ketiak, lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Makin lama makin tidak terkendali. Maka yang pertama, indikasi Ramadan ini kemudian berhasil. Dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Pertama apa? Kata Ali bin Abi Thalib, dia punya sifat al-khawf minal jalil. Makin takut sama Allah. Teman-teman, maha melihat. Allah itu maha menatap. Ada uang di atas meja, bukan punya kita. Jangan ambil. Kenapa? Mungkin orang tidak lihat, tapi demi Allah, Allah maha melihat. Kalau orang benar takwanya, sukses Ramadannya, indikasinya dia makin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kisah seorang anak penggembala yang suatu saat dia sedang mengembala kambing-kambing, banyak ratu. Dia mengembalakan kambing itu di atas bukit. Tiba-tiba Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat ini ada bukit
bukit, tapi bukitnya biasanya warna merah, tapi ini bukitnya kenapa bukitnya warna putih? Ternyata yang putih itu adalah ternak tadi, warnanya putih-putih, domba-domba warna putih. Maka kemudian Umar bin Khattab naik ke anak yang sedang menggembalakan kambing tadi. Dia menggembalakan pokoknya. Maka Umar bin Khattab ini menguji anak ini. Menguji anak ini. Wahai anak, bisakah kau berikan satu ternaknya untuk saya? Kata sang anak, tidak tahu ini adalah Sayyidina Umar. Dia hanya mengatakan, mohon maaf Tuan, ini bukan punya saya. Saya hanya disuruh untuk menjaga ternak ini. Kalau Tuan mau silakan Tuan, tuannya saya. Dia yang punya ternak ini. Kalau Tuan mau beli, belilah sama dia. Kata Umar bin Khattab, wah hebat ini anak nih. Tidak ada yang melihat dia. Dia mengurus begitu banyak ternak. Lalu kemudian diuji lagi, kata Sayyidina Umar, ya sudah. Gimana kalau saya beli saja? Kau tidak usah beri, gratis saya beli. Berharga yang sangat besar. Berapa? Saya beli satu saja. Sekali lagi sang anak mengatakan, mohon maaf Tuan, saya tidak bisa jual. Ini bukan punya saya. Ini ternak ini. Punya Tuan saya. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi saya ditugaskan untuk menjaga ternak ini. Saya tidak mau jual, karena bukan punya saya. Maka kata Sayyidina Umar, kamu kan bisa bilang sama ini, tuanmu pun tidak akan tahu bahwa kau mengatakan bahwa dia mati. Kan tuanmu tidak pernah ngecek setiap hari jumlah ternaknya. Kau pun tidak tahu jumlah ternaknya. Kau tinggal bilang, satu ternaknya mati, dan sementara aku akan memberi uang yang sangat besar ini. Maka memerah wajah anak tadi. Dia marah. Wahai Tuan, aina Allah. Memang Tuan saya tidak melihat. Memang Tuan saya tidak tahu. Memang dia tidak tahu kalau saya jual diam-diam ini kambingnya, ini ternaknya. Tapi demi Tuhannya Tuan saya, Maha tahu, Maha melihat, dan tidak ada satu pun dalam tatapannya. Mengatakan, Masya Allah, ini anak luar biasa. Dia tahu bahwa Allah Maha melihat. Malaikat mencatat, langsung diberikan imbalan beberapa keping. Inilah orang yang punya rasa takut sama Allah. Jadi kalau kita nih pengen menjadi orang bertakwa, yuk lagi ngomong, lagi sendiri di kamar, lagi pegang handphone, nonton gitu ya, Korea, lagi nonton drakor. Ini kalau saya nonton begini, Allah cabut nyawa saya, kira-kira masuk surga atau masuk neraka. Harus sering nanya. Nonton film-film gak karuan di YouTube, lagi nonton begitu mati misalnya, itu kira-kira Allah ridho atau tidak. Jadi perlu bertanya seperti itu. Nah, teman-teman kalau lagi dengar kajian begini mati misalnya, tinggal dunia, kebayangan dalam sebuah kajian Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Lazrida, tiba-tiba semuanya meninggal dunia, satu-satunya selamanya misalnya, kira-kira matinya insya Allah husnul khotimah nggak? Insya Allah, karena wafat setan, ya kan? PlayStation bukan setan. Lagi main PS, mati misalnya, hati-hati tuh. Tanam takut kepada Allah. Tanamkan al-khauf minal jalil. Kedua, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, karena ini momentum Ramadan terakhir, ya, punya rasa takut yang lebih. Yang kedua apa? Wal amanatu bitanzil, Makin Ramadan mau berakhir, makin beriman kita dengan apa yang Allah turunkan. Artinya apa? Makin cinta kita dengan Quran, makin nggak mau jauh dengan Quran. Ini kita mau memaksimalkan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan Quran. Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Mereka adalah di bulan suci Ramadan. Maka ketika hari ini
kita pengen menjadikan Ramadan ini sangat baik, dan sebaik-baik Ramadan adalah bulan Quran, makinlah kita bersemangat dengan yang namanya Quran. Yuk, kalau hari ke-27 berarti kalau mau 1 kali hatam minimal sudah 27 juz. Ini sudah berapa juz nih pada hari ke-27 nih? Kayaknya udah banyak nih ya. Sudah banyak nih kayaknya, sudah berapa kali hatam nih kayaknya nih. Atau sudah berjus-jus nih kayak, atau jangan-jangan jusnya beda jus nih, jus alpukat, jus tomat, jus mangga, jus melon, beda jus. Yuk, makin dekat dengan Ramadan berakhir, makin bersemangat kita dengan yang namanya Al-Quran. Quran itu dia menenangkan hati saat kita hidup. Dia memberi cahaya saat kita di dalam kubur, dan dia memberikan syafaat kalau nanti kita sudah meninggal dunia di akhirat nanti. Bayangkan. Jadi 4 keistimewaan luar biasa tuh. Dia menjadi obat di saat kita hidup, dia menjadi penenang kita saat terang di dalam kubur, dan dia memberi syafaat nanti di hari kiamat. Luar biasa Quran ini. Makin dekat dengan Ramadan pergi, makin bersungguh-sungguh kita dengan yang namanya Al-Quran. Wal amanatu bitanzil. Makin semangat baca Qurannya. Ngebut SKS, sistem kebut semalam. Bila 1 malam 1 kali hatam, kalau bisa. Kalau nggak bisa, perbaiki bacaan kita. Mulai yakinkan bahwa kalau kita pengen sukses, Ramadan ini benar-benar berhasil, kita makin cinta dengan Quran. Ya kan? Kita itu kadang-kala khawatirnya seperti doa Nabi. Nabi itu pernah berdoa dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Doa Nabi adalah qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku takut umatku nanti menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka lupakan. Sesibuk apapun kita jangan pernah lupakan Quran. Coba lihat sekarang itu. Orang kalau Quran nggak dibawa, nggak pernah stres. Tapi kalau handphonenya ketinggalan, stres dia. Astagfirullahaladzim. Handphone lupa dibawa. Nggak pernah tuh. Astagfirullah, mushaf lupa. Habis sholat yang dibuka bukan Quran tuh. Wah, dikirain lagi zikir. Rupanya lagi balas WA. Ya kan? Banyak orang-orang yang hari ini nganggap remeh Quran. Padahal Quran itulah yang bisa menyelamatkannya. Saya nggak tahu udah cerita atau belum. Ada Muhammad Alfi Syahrin. Ada seorang anak di Palembang hafal Quran 30 juz, ya. Dia di pesantren Ar-Riyad di Palembang. Yang ada di Palembang itu ada salah satu pesantren namanya Ar-Riyad, termasuklah lulusannya Ustadz Ahmad Al-Habsyi, seorang dai nasional yang sering diundang-undang kemana-mana. Beliau punya kisah dan ini sangat terkenal di Palembang. Nama anak itu Muhammad Alfi Syahrin. Beliau sedang mau setoran Quran, dia hafal 30 juz, tiba-tiba lagi nyebrang Sungai Musi di Palembang, terbalik perahunya. Perahu terbalik, apa yang terjadi? Ternyata jenazahnya nggak diketemukan beberapa hari. Biasanya kalau jenazah udah tenggelam itu badannya melembung karena air banyak masuk. Tapi beberapa hari diketemukan, beliau meninggal dunia, tapi jenazahnya masih dalam keadaan utuh, bersih sekali, tubuhnya masih bersih, bahkan tersenyum. Dahsyatnya, dia sedang memeluk Quran yang sering dia baca. Kita tinggal baca mau yang mana pun kita tinggal pilih, bacaan pun kita tinggal udah bisa pilih. Allah Mus'an itu kan zaman Sayyidina Utsman bin Affan, berat namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit inilah orang yang sangat berjasa membukukan Al-Quran. Dulu ketika dia pertama ketemu sama Nabi, Zaid bin Sabit itu bawa pedang. Pedangnya itu jauh lebih panjang dari badannya. Dia umur 9 tahun bawa pedang menuju Nabi. Ya Rasulullah, uridul qital. Wahai Nabi, aku pengen berperang, kata Zaid bin Sabit. Izinkan aku berperang. Kata Nabi, jangan, kamu masih kecil, nggak boleh perang. Ya Rasul, saya pengen perang. Itu bedanya anak zaman dulu, 9 tahun pengen berjihad di jalan Allah. Sekarang umur 9 tahun main TikTok. Ya. Dulu 9 tahun tuh, ya Rasul, saya pengen berjihad. Kata Rasul, jangan, kamu masih kecil. Pulang dulu. Nangis dia.
nangis, ngadu sama ibunya, ibu, aku tidak dibolehin berperang. Kata ibunya, ya Allah, ya udah sama ibu aja berangkat. Ibunya juga luar biasa. Ya Rasul nih, suruhlah anak saya berperang, nggak apa-apa meninggal di jalan Allah. Tuh orang tua hebat. Ini anak jatuh sedikit, ya Allah, nah ada apa? Ada anak, kurang ajar nih batunya. Batu yang disalahin, ya kan? Di zaman Rasul itu ibunya, ya Rasul izinkan anak saya berperang. Kata Rasulullah, jangan, dia masih kecil. Nangis ibu sama anak. Akhirnya kata ibunya, ya Rasul, dia punya beberapa hafalan Quran. Maka saat itu anak kecil itu membacakan Quran, Rasul tersenyum, kata Rasulullah, ini anak didoakan sama Nabi, faqih dalam Quran, maka dia menjadi katibun Nabi, penulis wahyu. Dialah Zaid bin Sabit. Quran yang kita baca itu, ya Allah, dulu ketika perang di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada nabi palsu, namanya siapa? Musailamah al-Kadzab. Musailamah itu kan ngaku jadi nabi tuh. Rasul sudah wafat, 70 sahabat meninggal dunia, 70 orang sahabat ini semua hafal Quran. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kita harus bukukan Quran. Gimana orang-orang sesudah kita mau baca Quran kalau mereka tidak bisa baca, tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan mushaf untuk dibaca. Para penghafal sudah banyak yang gugur. Kita harus bukukan Quran. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan sama Nabi? Nah, jadi kalau orang sekarang nyebut bid'ah itu tidak diperintahkan sama Nabi, mushaf itu tidak pernah diperintahkan Nabi. Yuk kita datang sama Zaid bin Sabit. Pas tanya, Zaid, kumpulin Quran. Sama jawaban. Itu Quran yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Lalu kemudian mereka melihat, bermusyawarah, akhirnya dibuatlah Quran. Dibuatlah Quran, dirampungkanlah pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian mushaf itu makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Sekarang masih ada mushafnya di Museum Topkapi yang ada di Turki. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti kalau berangkat ke Turki bisa main ke Museum Topkapi, ngelihat Quran pertama yang dibuat pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka orang-orang yang bagus Ramadannya sukses, dia tidak mau ini Ramadan yang terakhir, dia makin dekat dengan Quran. Dia baca Quran, ya, dia tidak mau jauh dari Quran. Itu indikasi kita Ali bin Abi Thalib dengan Ramadan, dan mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah yang luar biasa diterima amal-amalnya di bulan suci Ramadan. Berikutnya orang yang menjadikan ini Ramadan terakhir ini semakin bersemangat, ya. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib adalah sifatnya adalah wal qanaatu bil qalil. Wal qanaatu bil qalil. Dia semakin qanaah dengan apa? Dengan yang sedikit. Dia semakin qanaah dengan apa yang diberikan Allah walaupun sedikit. Kayak kita berpuasa ini kawan-kawan, kita qanaah. Lapar yang kita tahan, haus yang kita tahan. Nanti ketika berbuka puasa sebenarnya hanya beberapa teguk air, hanya beberapa butir kurma, itu sudah cukup bagi kita. Lalu kita tunaikan sholat maghrib. Memang nafsu pengennya banyak. Pas lagi puasa lapar-laparnya pengen serba ada. Kolak ada, cincau ada, dawet ada, es ada, kelapa ayam, pokoknya mau serba ayam, ya. Karena apapun ada, opor ayam, ya kan? Semuanya lagi ayam, air dan beberapa butir makanan lainnya. Ramadan ini dia belajar qanaah, dia tidak mau berlebih-lebihan dengan dunia itu. Biasa-biasa saja dia menjalani Ramadan ini, dia justru semakin rakus dengan dunia. Dia semakin terlalu terlalu habis-habisan memakan dunia ini, padahal dunia ini tidak akan pernah kemudian membuat dia selamat. Orang yang qanaah dengan apa yang sedikit yang Allah berikan, kemudahan menuntun dia semakin bersungguh-sungguh menyadari bahwa Ramadan ini Ramadan bulan menahan dirinya. Dan yang terakhir takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Dia orang yang semakin bersungguh-sungguh bersemangat menjalani sisa-sisa Ramadan ini dengan mempersiapkan kehidupan yang
sangat pasti, yakni hidup sesudah mati. Jadi orang yang sesuai tema kita, ya, mungkinkah ini Ramadan terakhir, dia istiadat, dia bersiap sedia menjalani kehidupan sesudah dia mati. Dan kita ini sebenarnya hidup ini hanyalah waktu menunggu kematian dan menyiapkan amal soleh. Semua kita ini kan sebenarnya sudah divonis bakal mati, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di kampung mati, yang di kota mati, yang ganteng mati, yang jelek mati, yang kena COVID mati, yang nggak kena COVID mati, yang nggak mau mati juga. Jadi semuanya sudah pasti bakal sama, mati, bakal meninggalkan dunia ini. Maka dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Justru yang kita siapkan hari ini adalah bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal terbaik kita menuju Allah? Amal. Amal. Ada lagu, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Kalau sudah mati itu begitu. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bagus ya? Silakan dapatkan di toko besi terdekat. Jadi kalau sudah meninggal dunia itu ya amal saja. Dulu Ali bin Abi Thalib juga pernah meriwayatkan sebuah kisah. Nanti ketika orang meninggal dunia itu, jenazah di dalam kubur itu berteriak. Jenazah di dalam kubur itu berteriak. Apa yang dia teriakkan? Dia panggil. Pertama yang dia panggil keluarganya. Wahai keluargaku, aku sendirian di dalam kubur. Di mana kalian? Di mana ayahku? Di mana ibuku? Di mana adik kakakku? Di mana istriku? Di mana anak-anakku? Aku sendirian, temani aku. Tidak ada yang mau menemaniku di dalam kubur yang sempit ini. Di mana kalian, keluargaku? Dulu aku mati-matian cari uang untuk kalian. Dulu mati-matian aku cari rezeki untuk nyekolahin kalian. Di mana kalian? Di mana kalian? Apa kata keluarganya? Mohon maaf sayang, kami tidak bisa menemanimu. Kami hanya bisa mengantarkanmu saja sampai ke liang lahat. Dia teriak lagi tuh. Wahai hartaku, di mana kalian? Rumahku, mobilku, motorku, handphoneku, tanahku, di mana kalian? Saya sendirian di dalam kubur ini. Di mana kalian? Dulu mati-matian saya mengejar kalian. Saya tidak peduli halal haram hantam habis. Nih sekarang saya, hartaku di mana tuh? Berteriak tuh mayit tuh. Apa kata harta kita? Mohon maaf Tuhan, kami hartamu tidak bisa memberikanmu yang terbaik. Tapi kami cukup memberikanmu harta yang kau usahakan. Apa dia? Hanya beberapa helai kain kafan saja untukmu dari kami. Hanya beberapa lembar. Apalagi yang kita teriakkan? Kita teriak lagi. Keluar angkat aku belar, aku cari pengharapan agar aku dimuliakan. Semua aku dapatkan. Sekarang aku sendirian. Mana kalian? Mana kalian wahai pangkatku, jabatanku? Apa kata pangkat jabatan kita? Mohon maaf Tuhan, kami tidak bisa menemanimu, tapi kami memberikanmu gelar, pangkat. Apa dia? Almarhum dan almarhumah saja. Akhirnya sang mayit menangis sejadi-jadinya di dalam kubur. Dia tidak bisa kemudian berharap dari siapapun. Tiba-tiba dalam ketakutannya, dalam kesendiriannya, ada seorang yang menemaninya. Kalau dia baik, berarti itulah amal baiknya. Kalau dia buruk, itulah amal buruknya. Lalu sang mayit berkata, kalian ini siapa ini? Kamu ini siapa ini?
Apa kata dia? Akulah amalmu dan akulah yang akan menemanimu sampai nanti hari kebangkitan. Jadi sebenarnya orang-orang yang menyadari bahwa dunia ini adalah tempat mampir, ya, dunia hanya persinggahan, mali walid dunia, mali dunia. Dunia ini sebagaimana orang yang sedang melakukan perjalanan, dia berhenti di bawah pohon rindang lalu dia melanjutkan perjalanan kembali. Maka seperti itulah dunia, hanya sekedar mampir. Dia tidak akan mati-matian dengan dunia ini. Yang dia fokuskan adalah beramal, dan sebaik-baik amal itu adalah dia lakukan di bulan suci Ramadan ini. Inilah amal terbaik untuk menyiapkan bekal bertambah-tambah kita menuju Allah. Inilah amal terbaik untuk menyiapkan bekal menjumpai Allah. Inilah bekal terbaik, karena di bulan Ramadan Allah tidak sekedar memberikan rahmatnya, Allah tidak sekedar menghapus semua dosa-dosa. Di bulan ini Allah membentangkan penghapusan dan pembebasan dari api neraka. Bayangkan, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Terakhir, ada nasihat para ulama untuk kita semua. Apa nasihatnya? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba rabbani, jangan jadi hamba ramadani. Jadilah hamba Rabbmu, jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya, jadilah hamba Allah yang selalu terjaga kesalihannya di bulan-bulan kapanpun. Jangan hanya jadi Ramadanian, hamba yang soleh di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia baca Quran, berjus-jus. Di luar Ramadan nggak pernah lagi baca Quran. Jangan. Di Ramadan dia bangun malam setiap hari, sholat tarawih witir ada. Di luar Ramadan dia tidak pernah. Maka jangan jadi hamba yang soleh di bulan Ramadan saja. Ya. Kun rabbanian, jadilah hamba Allah yang rabbani, yang betul-betul menghambakan dirinya sama Allah. Mau bulan apapun dia tetap menjadi hamba Allah terbaik, ya. Dan wala takun ramadhanian, jangan jadi hambanya Ramadan. Maksud hamba Ramadan apa? Hanya solehnya di bulan suci Ramadan saja. Jadi kita semua belajar bahwa Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul riyadah, bulan latihan. Artinya apa? Kita melatih kebiasaan-kebiasaan diri kita agar apa? 11 bulan sesudah Ramadan kita terbiasa dalam kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itulah hakikat orang-orang yang berhasil dengan bulan puasa, dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, ya. Mudah-mudahan ya sudah 1 jam ya. 1 jam berbicara ini, Masya Allah, dari jam 1:30 ya, Masya Allah. Sekarang sudah 2:30 lewat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sesi terakhir ini tidak terasa sudah 4 pertemuan. Mudah-mudahan tahun depan kita pun masih bisa seperti ini ya, Insya Allah. Walaupun mungkin tidak langsung pakai Zoom, siapa tahu udah normal kita bisa langsung bertatap muka. Walaupun jarang memisahkan kita, sesekali pakai Zoom juga tidak apa-apa. Makasih banyak Bang Ardi, kawan-kawan Rida, senang sekali kebersamaan ini. Insya Allah masih ada waktu bagi yang mau memanfaatkan untuk bertanya jawab dengan senang hati. Kalau ada, kalau tidak ada mungkin kita bisa mengawali lebih awal, tidak apa-apa, karena mungkin ada beberapa amanah-amanah lain yang harus kita tunaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berharap gitu kan. Kamu dulu mau menang kembali, sedih misalkan. Mudah-mudahan nggak tahu secara pribadi nggak pernah ngerasa puas dalam 1 Ramadan, dalam optimum bertemu dengan Ramadan lagi dan bisa optimal dan beribadah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternuhun Bang, Masya Allah, ini saya sedikit merangkum sih dari penyampaian dari bayi aja ikut ini, Masya Allah, luar biasa. Ajian ini memang sambil ngasuh anak ya, atau enggak ada? Oh begitu, Tabarakallah. Mungkin. Ustaz, izin Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Mungkin ini agak sedikit jauh konteksnya. Dari Agus Fiani.
Assalamualaikum Kak, punten izin bertanya, apakah anak perempuan boleh memfitrahkan orang tuanya? Mengakikahkan. Memfitrahkan. Oh, memfitrah. Mungkin bayar fitrah. Gitu. Fitrah itu, zakat fitrah adalah zakat yang memang wajib. Ini berlaku bagi orang, bukan hanya orang kaya, orang miskin, setiap diri fitrah dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Baik yang belum balik, akil balik, baik yang dewasa maupun anak kecil, itu bedanya fitrah. Ya, jadi dia memang harus kemudian mengeluarkan zakat. Kalau orang tua tidak mampu mengeluarkan zakat, maka anaknya boleh mengeluarkan zakat untuk orang tua selama memang ada syarat dan ketentuannya. Siapa mereka yang tidak kemudian bisa mengeluarkan zakat? Nah, ini pernah ditanyakan seorang sahabat, bagaimana orang yang tidak berzakat fitrah itu? Yang tidak ada makanan lagi untuk besoknya itu tidak zakat, tidak apa-apa. Tapi selama kita masih punya makanan, bahan makanan di rumah kita, ya semiskin apapun, kalau kita di Indonesia insya Allah kita masih ada makanan untuk hari itu, maka kita masih kemudian dikenakan kewajiban untuk berzakat. Yang tidak dikenakan berzakat yang memang tidak punya kemampuan apapun dalam kondisi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi boleh nak, silakan. Ada ibu punya keterbatasan, ya Bu, ibu saya yang bayarkan zakat fitrahnya ya, gitu. Kalau mau disampaikan juga boleh, nggak apa-apa. Jadi boleh saja, tidak jadi masalah, ya. Karena sebenarnya itu kewajiban dari sang penanggung. Saya punya anak, maka anak saya belum bisa bayar zakat, maka saya membayarkan zakatnya. Ya, sama ibu kita punya keterbatasan, kita sebagai anak yang menjadi mukafil penanggungnya, itu diperkenankan untuk membayarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Itu esensi zakat fitrah adalah kita mengharapkan kita bisa bersila lagi ya, Ustaz ya. Iya, betul. Dan sebaik-baik zakat fitrah sampaikan kepada orang-orang yang dekat ya di sekitar kita, dan sebaik waktunya lakukan sebelum Idul Fitri, sholat Id dikumandangkan. Maka Rasul dulu mengajarkan sebaik-baiknya pada hari Id, tapi sebelum Idul Fitri ditegakkan, pagi-pagi itu sudah subuh datangi orang-orang. Dan zaman dulu orang menunaikan zakat fitrah tidak pada sebuah lembaga. Kalau sekarang kan ada lasnasnya, ada lasridanya, tapi dulu lewat langsung ke rumah-rumah kalau zakat fitrah. Hanya saja sekarang kita sudah lebih tahu bahwa ada lembaga yang mereka sudah punya datanya, jadi lebih tepat sasarannya kepada seperti Lazrida misalnya, lembaga amil zakat, maka itu pun sangat diprioritaskan karena zakat harus tepat kepada penerimanya, karena penerima zakat ini jelas dalam Quran, ya tidak sembarangan. Ya Ustaz, kemarin juga kita kan nyalurkan bingkisan tuh ya Ustaz ya, bingkisan hadiah kayak kue dan bahan pokok dan sembako dan terima beras. Ketika ditanya komentarnya, alhamdulillah bisa zakat fitrah. Jadi ya. Jadi satu kesenangan sendiri sih bisa ngelihat apa para jompo gitu. Jadi maksudnya diberikan amplop, ada uang, bisa zakat fitrah begitu ya? Bukan, kemarin kita menyalurkan bingkisan Ustaz ya, bingkisan dikasih beras 10 kilo. Masya Allah. Jadi ketika komentarnya langsung bilang, ya Allah alhamdulillah nenek bisa zakat fitrah gitu. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Nah itulah yang hebatnya, ada kawan-kawan kita mungkin diuji, mereka punya keterbatasannya, mereka tidak kaya, tapi saat mereka bicara begitu, itulah tanda dia punya kekayaan di hatinya. Ya Allah, walaupun dia susah dapat santunan gitu ya, tapi saya bisa tunaikan zakat fitrah, ya Allah, sekali setahun, Masya Allah. Ini orang-orang yang sebenarnya Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Karena banyak sejatinya adalah kaya jiwanya, dia susah tapi dia berpikir tentang kewajiban yang disyariatkan dalam agama. Oke, lagi yang mau hand atau tidak 15 menit tidak salah ini? Ada pertanyaan dari Herlina Febriani, izin bertanya, bagaimana cara yang baik untuk mentadaburi Al-Quran agar senantiasa dalam melekat dalam hati kita? Jazakallahu khairan. Jadi tadaburi Al-Quran itu biar nempel ke hati itu gimana Ustaz gitu? Baik, memang dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan seakan-akan pernyataan retoris ya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran atau di dalam hatimu ada penghambatnya? Jadi memang kadangkala Quran itu bisa ditadaburi ketika
kondisi hati kita dalam keadaan yang betul-betul siap mentadaburinya. Quran itu kan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dia syifa, obat hati, dia pelembut hati kita, dia rahmat kasih sayang Allah. Bagaimana caranya untuk bisa mentadaburi Al-Quran ini biar kemudian melekat dalam hati kita? Maka satu, pastikan kalau kita sedang mentadaburi Quran, kita dalam keadaan yang siap lahir batin kita. Misalnya berwudu ya. Berwudu itu membersihkan lahir juga batin. Kenapa kadangkala ada orang membaca Quran, berwudu dengan tidak berwudu itu berbeda? Karena tidak sama pada hatinya. Orang kalau lagi baca Quran dalam keadaan tidak berwudu, dapat dia pahala. Tapi beda dengan orang baca Quran dengan berwudu dulu. Lalu dia baca itu, Masya Allah. Karena apa? Karena secara zahir, wudu pada zahir, tapi batin dia yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau tadabbur Quran, sebaiknya jaga adabnya. Adab dengan Quran. Satu, baca dengan berwudu, tadabburi dengan berwudu. Dua, Quran itu kemudian kita muliakan, ya. Kita punya tempat khusus, punya rihal untuk bisa meletakkan Quran pada tempatnya, atau Quran terjemah yang kita menikmati. Tiga, memegangnya dengan tangan kanan, kemudian tidak kita amparkan sembarangan. Walaupun dia mushaf, tetap kita harus muliakan, kan itu ayat-ayat Allah. Karena yang membedakan dia adalah karena ada ayat-ayat Allah. Kertas itu hakikatnya sama. Tapi ketika di dalamnya ada tulisan ayat-ayat Allah, menjadi mulia kertas itu. Sama dengan Quran itu. Ya, dia tidak boleh sembarangan, dia tetap menjadi mulia. Yang ketiga, yang keempat adalah kalau pengen Quran itu masuk ke dalam hati kita, kita harus punya waktu khusus belajar tentang ilmu Quran. Ya, ilmu Quran ini luas dia cakupannya. Ada ilmu, karena kalau dengan artinya saja itu namanya terjemah Quran. Terjemah Quran itu langsung sama Departemen Agama. Kadangkala terjemahannya sifatnya terlek dari bahasa saja, secara harfawi ya, huruf saja dia. Tapi kalau belajar tafsir Quran, maka kita belajar asbabun nuzulnya. Kenapa Quran ayat itu diturunkan? Kenapa kemudian Quran itu menggunakan istilah-istilah ini dalam Quran? Itu belajar tafsir, menurut tafsir Ibnu Katsir bagaimana, menurut tafsir Al-Jalalain macam mana. Jadi Masya Allah, ilmu Quran itu luas. Makin kita belajar tafsir, makin mudah kita mentadaburi Quran. Ya, jadi harus memang fokus ya kalau dengan tadabbur Quran itu. Selain kita membaca makna dengan kondisi siap lahir batin, naik level lah nantinya untuk bisa belajar ilmu tafsir Quran. Ya, ilmu tafsir Quran itu dengan apa? Dengan ilmu alat. Ilmu alatnya apa? Ya bahasa Arab. Kalau kita menggali sumur ya dengan cangkul, apa yang terjadi? Lama, kemudian airnya sedikit yang dapat. Tapi kalau pakai eskavator, waduh, sekali cakep itu langsung banyak. Atau sama air sumur bor, makin bagus alatnya, makin sempurna kemudian kita mendapatkan hasilnya. Sama, ilmu alat itu penting. Makin tahu banyak tentang Quran, makin mudah mentadaburinya. Alatnya apa dulu? Makin bagus alatnya, baca Quran. Apa ilmu alat itu? Bahasa Arabnya makin sempurna. Atau kita punya guru yang pandai bahasa Arab untuk mengajari tadabbur Qurannya. Makin banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kita reguk dari kemudian Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, Masya Arab alat ya, karena emang kalau ngerti enak ya. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu lagi Ustaz, dari Dina Audina. Izin bertanya, bagaimana jika kita beramal saat ini karena mengharapkan Lailatul Qadar saja, walaupun bukan ingin tersebut oleh orang lain? Itu termasuk lillahi ta'ala, misal lain di luar Ramadan kita bersedekah jadi mungkin kerjanya satu apa-apa tingkatan orang dalam beribadah. Tingkatan orang dalam beribadah. Ada yang beribadah karena pengen dapat sesuatu dari ibadah itu, pengen dapat Lailatul Qadar. Ada yang ibadah karena pengen dapat surga. Inilah level tingkatan, tidak apa-apa ya. Dan manusia sama Allah itulah bedanya. Cinta kita sama Allah itu cinta karena ya. Kenapa kita cinta sama Allah? Karena ada suka, karena pengen masuk surga, karena pengen dapat pahala, karena dapat kemudahan. Beda cinta Allah sama kita, bukan cinta karena, tapi cinta walaupun. Kenapa Allah mencintai kita? Allah tetap mencintai kita walaupun kita sering melanggar syariatnya. Allah tetap mencintai kita walaupun kita sering membantah semua perintah-perintahnya.
Allah tetap mencintai kita walaupun kita ini banyak dosanya. Tapi kembali pada pertanyaan tadi, para ulama mendefinisikan ada 3 level ya. Ada 3 level dari orang yang beribadah. Yang pertama ada ibadatul abid. Ibadahnya seorang hamba sahaya maksudnya. Dia beribadah, kenapa dia ibadah? Karena dia takut neraka. Hamba sahaya itu kan kalau dia nggak kerja dipukul sama majikannya dia. Sama, ada orang bekerja karena dia takut neraka, dia beribadah karena takut masuk neraka itu. Boleh saja, tapi levelnya ternyata paling rendah. Naik sedikit, ibadah tujar, ibadahnya para pedagang. Dia ibadah karena ngejar untung. Kenapa ibadah? Ya karena pengen surga. Ini level kedua nih. Nggak apa-apa latihan. Jadi awalnya ibadatul abid, ibadatul tujar. Tapi kalau sudah merasakan kenikmatan ibadah, dia sudah pada level ke atas. Ibadatul syakir. Ibadahnya orang-orang yang bersyukur. Kenapa dia ibadah? Dia beribadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya bonus saja. Surga hanya bonus saja. Yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang Allah mau, hamba ridho, radina billahi rabba. Begitu. Jadi nggak apa-apa ya. Hanya saja memang kalau bisa dinaikkan levelnya, beribadahlah ya karena pengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak masuk surga karena amal kita. Ingat kan hadis yang mengejutkan para sahabat ya, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Kaget para sahabat, masa kami tidak masuk surga karena amal, sementara kita berhidup untuk beramal. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga? Kata Nabi, wala ana, aku pun tidak masuk surga dengan amalku. Bayangkan, Nabi pun mengatakan beliau tidak masuk surga karena amalnya. Padahal kita sama Nabi jangan dibandingkan, beda banget amalnya. Ya kan? Kita sama Nabi bedanya cuma sedikit. Rasul sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran. Rasul sedikit-sedikit zikir, kita sedikit zikir. Rasul sedikit baca sedekah, kita sedikit sedekah. Rasul sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Berarti kita sama Rasul bedanya cuma sedikit ya. Tapi kata Nabi amalnya pun tidak membuat beliau masuk surga. Tapi hadis ini belum selesai. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi wa bi fadlihi. Kecuali amal itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita masuk surga. Amal yang diridhoi Allah. Ya Allah, saya beribadah di malam Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan Kau ridho, ya Allah. Ya, ridho, ya Allah. Ya Allah, saya melakukan sholat ini, mudah-mudahan Kau ridho. Ya Allah, saya dengar kajian bersama Bani, mudah-mudahan ridho, ya Allah. Begitu. Kalau kita fokusnya pada ridho Allah, maka kita menikmati ibadah kita. Efeknya ya diampuni malam Lailatul Qadar, itu efek, dapat surga itu efeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz ya. Nih ibadah hati nih yang agak harus sering dilatih ya Ustaz ya. Ya. Ini nasihatkan gue sama Chris ya, gitu kan. Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau ini bersujud kepadanya? Nah, ingat lagu itu. Jadi kalau surga dan neraka ada, kita masih bersujud kepada Allah atau enggak seperti itu. Luar biasa suara Bang Ardi ini ya. Gak niat nyanyi Ustaz. Oh gitu ya. Karena ngikutin nyanyi tadi ya. Masya Allah. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Ustaz ya. Ya, dan waktu pun sudah mulai habis kayaknya ya. Iya, Masya Allah. Jam 3, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Saya pribadi sangat bersyukur saat ya bisa bertemu dengan Ustaz. Walaupun pernah sekali kan di terakhir di TM7 Ustaz ya. Ya. TM6 ya. Ya, yang di Kota Tangerang gitu kan. Ya, yang masih sebelum corona itu. Ya, sebelum corona. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustaz ya. Amin. Nah, banyak saya lakuin kayak untuk keluarga, untuk orang tua itu Allah sih sampai sekarang tuh nyampe alhamdulillah orang tua. Nah, insya Allah, mudah sehat waktu ya. Insyaallah Ustaz. Nanti juga ingin sampaikan Ustaz, rekaman dari yang pertama sampai 4 insya Allah diupload di channelnya YouTube-nya Rida. Baik. Nanti bisa lihat lagi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Amin. Secara pribadi, Ardi mewakili yang lain Ustaz ya, dari Lembaga Al-Asrida mengucapkan sangat terima kasih sama Ustaz sudah berkenan mau ngisi kajian hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk Ustaz, untuk kita semua. Masya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak.
untuk closing. Saya juga terima kasih banyak, Masya Allah, atas semua kasih sayangnya, kebaikannya, silaturahimnya. Mudah-mudahan berpanjangan hingga ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau banyak salah tutur kata yang mungkin tidak disengaja atau gaya-gaya bicara yang tidak sama antara orang-orang Melayu dengan orang-orang seberang sana. Ya, mohon dimaklumi. Barakallahu lana, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, saling mendoakannya satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan insyaallah. Oke, Ustaz, boleh closing statement sama doa, Ustaz ya. Kita closing, mudah-mudahan saya sedih sih sebenarnya. Silakan, Ustaz. Baik. Sahabat semua yang sama-sama mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap membentangkan rahmat cinta ampunannya di bulan Ramadan. Hari-hari terakhir ini jangan pernah anggap remeh. Innamal a'malu bi khawatimi. Inilah sebaik-baik amal justru di penutupnya. Jangan kebablasan kita kemudian karena sibuk menyiapkan hari raya, kita lupa masih ada rahmat Allah yang mengapung untuk kita. Masih ada ampunan Allah yang dibentangkan untuk kita. Masih ada pembebasan yang paling banyak Allah berikan selain pada hari Arafah, yakni di 10 hari terakhir yang diberikan ini untuk kita semua. Jangan sampai kita menafikan ini. Inilah sesuatu yang kemudian kita harus sungguh-sungguh kejar, bahwa ketika pun Lailatul Qadar lewat, kemuliaan Ramadan tetap mulia. Masalahnya adalah bukan siapa yang berani memulai, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Karena Ramadan ini bukan perkara siapa yang memulai, sekali lagi, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Siapa yang istiqamah kemudian melakukan hal-hal terbaik di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Allahumma ja'al khaira umuri fi akhirih wa ja'al khaira amali fi khatimih. Jadikan sebaik umur kita di akhirnya dan jadikan sebaik amal kita di penutupnya. Insya Allah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberkahi serta mengijabahi doa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat dan maha menyaksikan kami. Ya Allah, walaupun jarak memisahkan kami ya Allah, walaupun kami tidak dalam ruangan yang sama, walaupun berada di tempat yang berbeda, kami mohon padamu ya Allah, keberkahan ilmu, kebaikan majelis ilmu, ilmu-ilmu yang kami dapati setiap pekannya ini, menjadi hujah nanti di hadapanmu. Bahwa di saat Ramadan ini tiba, kami pernah belajar bersama, mengingati bersama, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur Kau sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Kami bersyukur ya Allah, Kau berikan kami kenikmatan menghirup segarnya udara di bulan suci Ramadan. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan Ramadan ini Kau ampuni sebanyak apapun dosa kami. Kau bersihkan sekelam apapun masa lalu kami. Kau maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah, sebersih-bersih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kami. Kami rindu ya Allah Ramadan seperti dahulu, saat kami bisa berkumpul bersama orang-orang yang kami cinta. Kami ingin ya Allah, saat akhir-akhir Ramadan seperti dahulu, kami pulang ke rumah orang tua, mencium tangan mereka, memeluk mereka, berkasih sayang di hari Idul Fitri ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan yang dalam Ramadan bisa kami lalui jauh lebih mulia, lebih dan lebih istimewa lagi tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dosa kesalahan yang mengajarkan hidup mereka dan hati orang tua kami. Hibur mereka ya Allah sesulit apapun, seberat apapun. Jadikan mereka orang-orang yang kuatkan imannya lahir batin. Ya Allah, orang tua kami jikalau ada yang sedang sakit, angkat sakit lahir batinnya ya Allah. Berikan kesehatan, keafiatan. Andai suatu saat malaikat maut tiba menjemput mereka, wafatkan orang tua kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan saat mereka wafat amalnya sudah cukup untuk bekal pulang. Dosanya telah Kau ampuni. Dan kami anak-anaknya sudah bisa menjadi jalan kebaikan buat mereka.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun, ya Allah, siapapun yang menjadi jalan kebaikan, Tuhan, balas kebaikan mereka, ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, mereka-mereka yang pernah menabur kebaikan dan jasa untuk kami balas, ya Allah. Di Lazrida ini siapapun yang pernah menjadi jalan manfaat buat kami, ya Allah, balasi kebaikan-kebaikan mereka. Berikan kebaikan yang bertambah-tambah keberkahannya, ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan, ya Allah. Soleh-solehakan keturunan mereka. Semua yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, ya Allah, tidak ada yang luput dalam pengawasan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairil fatihin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, salim lana ila Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, khusus ya Allah pada majelis ini, selamatkan saudara kami yang sedang teraniaya di bumi Palestina, ya Allah. Mereka yang sedang kesusahan, ya Allah. Mereka yang tidak bisa merasakan nikmatnya tarawih witir karena dentuman senjata. Mereka yang sedang terganggu dengan ibadahnya di malam-malam berkah, ya Allah. Oleh Yahudi la'natullah alaih. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestina, ya Allah, wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Makasih banyak. Abang pamit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah di penghujung acara. Sebentar lagi kita akan melaksanakan hari kegiatan kajian bareng Rida di Ramadan bersama Lasrida Sepang Kemas. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz atau Bang Kemas bisa memberikan manfaat ya, dan bisa memberikan motivasi yang bermanfaat untuk kita dalam mengoptimalkan Ramadan yang 3 hari lagi akan berakhir. Masya Allah, tabarakallah. Sekian dari saya. Selaku MC, mohon maaf jika lisan saya ada yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan teman-teman, saya mengajak juga teman-teman semua yang belum berzakat fitrah, teman-teman yang belum melaksanakan zakat malnya, teman-teman yang masih kurang dalam berbuat kebaikan, Lasrida masih membuka untuk teman-teman untuk beramal kebaikan di bulan Ramadan ini. Terlebih di akhir Ramadan ini, Lasrida agak sedikit sibuk nih, lebih sibuk sih sebenarnya. Hari ini agendanya agak banyak, adalah kegiatan penyaluran itikaf, penyaluran senyum yatim, santunan yatim, kegiatan yang lain, berbuka puasa. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk mereka yang membutuhkan. Jadi teman-teman semua, tetap semangat, jaga selalu kebaikannya. Insya Allah kita bertemu di surganya nanti, insya Allah. Sekian dari kami, dari Lasrida. Wassalamualaikum. Dik, semangatmu tak pernah surut. Senyuman ikhlasmu membuat hati kami berdenyut. Dik, izinkan kami membuat senyummu kembali berseri. Jangan bersedih. Jangan lagi merintih. Dik, senyummu bagai candu, binar bahagia yang terpancar, membuat hati kami bergetar. Dik, senyummu adalah sajian semesta yang harus kami jaga. Bahagiamu adalah harum surga yang tak berjaga. Bahagia terus ya, Dik. Mari ciptakan lebih banyak senyum untuk mereka. Sayangi dan cintai mereka.